Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudari calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudari yang berjudul efektivitas terapi latihan diafragma modifikasi pada dewasa pasca COVID-19 dengan reflux gastroesofagus. Kajian terhadap tekanan inspirasi maksimal, ekskursi diafragma, dan fungsi paru. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Arif Aryasyam, SPPD KGH MMB untuk memulai acara ujian. Saudari calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Arif Aryasyam, SPPD KGH MMB, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Efektivitas terapi latihan diafragma modifikasi pada dewasa pasca COVID-19 dengan reflux gastroesofageal, kajian terhadap tekanan inspirasi maksimal, ekskursi diafragma, dan fungsi paru. Dalam pendahuluan sebagai latar belakang, coronavirus disease 2019 yang dikenal sebagai COVID-19 setelah sembuh akan berkelanjutan Jawa sindroma pasca COVID. Menurut Huang dan kawan-kawan, inflamasi hebat dan mendadak yang mengakibatkan adanya badai sitokin, inflamasi sistemik dan lokal, mengganggu otot skeletal, terjadi miositis, kelemahan otot dan kelelahan pada 63% pasca COVID-19. Menurut VAR juga demikian, 76% pasien pasca COVID disertai dengan gangguan fungsi diafragma. Menurut Al-Husain dan kawan-kawan, GERD pasca COVID meningkat 34,2% setelah pandemi. Menurut Abondonya, Q dan Nobre dikatakan bahwa latihan diafragma dapat memperbaiki gejala GERD. Dalam identifikasi masalah, kami dapatkan bahwa pasca COVID terjadi kelemahan dari diafragma akibat miositis yang mengenai otot skeletal. Diafragma itu sendiri, kelemahan dari sisi diafragma bagian krural atau krural diafram menyebabkan lower esophageal sphincter melemah. Akibatnya barier anti-reflux menjadi melemah dan GERD meningkat. Dalam terapi latihan merupakan modalitas dari rehabilitasi medik untuk kelemahan otot. Dalam hal ini adalah latihan otot diafragma. Peneliti bermaksud menilai perbaikan dari gangguan ekskursi, tekanan inspirasi maksimal diafragma dan fungsi paru pada pasien dewasa COVID-19 pasca COVID-19 dengan GERD setelah menjalani terapi latihan diafragma. Dalam pertanyaan penelitian serta hipotesis, kami menggambarkan ada 6
yaitu satu, bagaimana perbedaan efektivitas pemberian terapi latihan diafragma modifikasi dibandingkan dengan terapi latihan diafragma standar pada dewasa pasca COVID-19 dengan GERD terhadap ekskursi diafragma yang dinilai dengan ultrasonografi diafragma, yang kedua tekanan inspirasi maksimal, yang ketiga terhadap fungsi paru KVP, yang keempat FEP1, yang kelima adalah rasio dari FEP1 dibagi KVP, yang ketiganya dinilai dengan spirometri, serta yang keenam adalah terhadap penurunan keluhan GERD dengan menggunakan skor GERD-Q. Sebagai tujuan penelitian secara umum, mengetahui efektivitas terapi latihan diafragma modifikasi pada pasien dewasa pasca COVID-19 dengan GERD terhadap ekskursi diafragma, tekanan inspirasi maksimal, dan fungsi paru. Tujuan khususnya untuk mengetahui perbedaan efektivitas pemberian terapi latihan modifikasi tersebut terhadap perubahan dari ekskursi diafragma secara ultrasonografi, tekanan inspirasi maksimal secara respimeter, fungsi paru KVP, FEP1 serta rasionya secara spirometri, dan terhadap penurunan keluhan GERD secara skor GERD-Q. Sebagai manfaat penelitian di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bagaimana cara klinisi menangani pasien dengan GERD, terutama yang saat ini adalah pasca COVID-19, agar dapat menurunkan reflux esofagus dan menurunkan keluhan dari GERD itu sendiri. Dalam pendidikan untuk meningkatkan kompetensi di bidang tata laksana pasien dengan GERD, dalam hal ini adalah pasca COVID-19, dan dalam penelitian untuk mengetahui data, memberikan informasi dan bagaimana skor GERD itu perbaikan, serta memotivasi peneliti lainnya di kemudian hari. Skema berikut ini menggambarkan bahwa reflux gastroesofageal akan kita nilai dengan parameter 6 yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Dalam kerangka teori nampak bahwa adanya infeksi COVID-19 yang tadi sudah disampaikan akan menyebabkan inflamasi yang akan mengganggu fungsi paru, mengganggu ekskursi diafragma, mengganggu tekanan inspirasi maksimal. Akibatnya disfungsi dari diafragma terjadi. Diharapkan dengan adanya terapi latihan diafragma, dia akan memberikan adaptasi neural pada diafragma, memperbaiki dari biomarker sintesis mitokondria dan mikrofibernya sehingga meningkatkan kekuatan diafragma. Perbaikan dari kekuatan sisi krural itu sendiri akan memperbaiki bagaimana kemampuan untuk barier anti reflux. Ini adalah kerangka konsep di mana populasi pasca COVID-19 dengan GERD dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok perlakuan menerima tata laksana terapi diafragma modifikasi dan kontrol dengan standar, diukur tekanan inspirasi maksimal, ekskursi diafragma, KVP, FEP1, rasio, serta skor GERD-Q-nya. Ini adalah single blind RCT dilakukan dari September 2022 sampai dengan April 2023 di Rumah Sakit Persahabatan. Dalam hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut, didapatkan pasien sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian dibagi dalam dua kelompok dan sampai dengan akhir tidak ada dropout, dinilai di akhir setelah penelitian melakukan selama 4 minggu. Hasil dari penelitian pendahuluan sebelum penelitian inti didapatkan memang ada kenaikan dari 6 parameter. Peneliti juga menjadi terlatih, begitu juga tim dan melakukan screening dengan lebih baik. Karakter subjek secara umum karakteristik subjek yang dalam penelitian ini setara, kecuali baseline-nya berbeda untuk jenis kelamin serta tekanan inspirasi maksimal sehingga dilakukan adjustment untuk penilaian statistiknya. Hasil pemeriksaan spirometer atau inspirasimeter untuk tekanan inspirasi maksimal didapatkan warna biru adalah kelompok intervensi dan warna merah adalah kelompok kontrol. Setelah dilakukan adjustment dari baseline, didapatkan bahwa peningkatan memang nampak lebih tinggi pada kelompok perlakuan atau kelompok uji yang menerima latihan diafragma modifikasi dibanding kontrol. Hal ini menyatakan memang karena kekuatan otot akan meningkat apabila diberikan latihan penguatan otot, dan penelitian ini memang ditujukan untuk latihan penguatan otot diafragma itu sendiri. Yang kedua adalah pemeriksaan ekskrusi. Seiring dengan meningkatnya kekuatan otot, ekskursi atau gerakan diafragma pun meningkat. Dari kanan dan kiri nampak bahwa terjadi peningkatan di kelompok uji dibanding kelompok kontrol.
Pada pemeriksaan fungsi paru yang pertama, yaitu menilai kapasitas vital paksa, dilihat bahwa kelompok yang diberikan intervensi rata-rata terdapat peningkatan. Hanya peningkatannya tidak bermakna secara statistik. Jadi pada pasien awal dan akhir ada sedikit perubahan pada minggu awal. Pada pemeriksaan paru dengan FWP1 juga sama, pada 5 sesi pertama ada perubahan, tapi kembali ke nilai yang normal dan hampir sama dengan kelompok awal. Demikian juga dengan rasionya, rata-rata ada perubahan di adaptasi di minggu pertama. Kemudian skala GERD-Q nampak penurunan yang signifikan pada dua kelompok dan lebih tinggi pada kelompok yang diberikan intervensi. Data adverse event terdapat 21% yang mendapatkan adverse event yang tercatat dalam case repeat form, akan tetapi itu ringan, jadi merupakan adaptasi seseorang terhadap exercise yang diberikan dan diselesaikan saat itu dengan relaksasi dan istirahat dan tidak ada dampak lain, dan seluruh pasien berkenan menyelesaikan penelitian sampai dengan 4 minggu. Berikut adalah teori konsep baru yang diusulkan, bagaimana infeksi dari SARS-CoV-2 menyebabkan inflamasi sistemik, kemudian inflamasi sistemik dan inflamasi lokal juga pada paru, itu juga terjadi inflamasi yang menyebabkan gangguan di dalam parenkim paru yang mengarah kepada gangguan restriksi yang akan memperberat bekerja diafragma. Inflamasi pada lambung dan diafragma sisi krural, miositis yang terjadi pun mengganggu disfungsi diafragma atau disfungsi terjadi. Demikian hal itu terjadi sehingga barier anti reflux pun menjadi terganggu dan terjadilah reflux esofagus yang meningkat. Peningkatan kekuatan diafragma karena targetnya adalah kekuatan otot, maka latihan penguatan otot akan diharapkan mampu meningkatkan kekuatan otot itu sendiri, dan terbukti tadi dari hasil penelitian bahwa pemberian pelatihan selama 4 minggu akan menguatkan otot diafragma dan akan menguatkan struktur anti reflux dan mengurangi struktur gejala dari GERD. Sebagai simpulan dan saran dari penelitian ini, terapi latihan diafragma modifikasi selama 4 minggu dibandingkan dengan terapi latihan diafragma standar pada pasien dewasa pasca COVID-19 dengan GERD lebih efektif terhadap tekanan inspirasi maksimal dan ekskursi diafragma. Tetapi pada 4 minggu saja dia tidak efektif terhadap fungsi paru. Kemudian dibandingkan dengan terapi latihan standar, terapi modifikasi lebih efektif terhadap penurunan keluhan GERD dengan cara penilaian skor GERD-Q. Sebagai saran, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh klinisi yang menangani pasien pasca COVID-19 dengan GERD, juga untuk peneliti yang menangani GERD yang berdampak pada penurunan tekanan inspirasi maksimal, ekskursi diafragma dan fungsi paru, karena terapi latihan diafragma dapat meningkatkan parameter tersebut dan dapat menurunkan keluhan GERD. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam menangani pasien pasca COVID-19 dengan GERD sebagai dasar meningkatkan kompetensi di bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Penelitian ini dapat menjadi dasar informasi dari peneliti lain dan perlu penelitian lanjutan dengan lama penelitian yang lebih dari 4 minggu untuk melihat efek lebih jelas pada fungsi paru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya persilakan selanjutnya Profesor Dr. Suhendro, SPPPD KPTI untuk menguatkan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat kepada Dr. Siti Chandra Wijananti atas selesainya penelitian Anda hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Juga ucapan saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga. Ucapan selamat yang kedua adalah Anda dapat menyelesaikan penelitian Anda tepat waktu ya, dan juga telah berhasil publikasi ke jurnal internasional Q2 ya. Selamat untuk Dr. Siti Chandra ya. Pertanyaan saya sehubungan dengan efek latihan diafragma ya.
yang akan memperbaiki gejala GERD ya dengan mekanisme yang meningkatkan tonus sphincter esofagal bawah sehingga mencegah reflux gastroesofagal ya, esofageal. Pertanyaan saya secara teoritis karena tidak ada dalam penelitian Anda, secara teoritis apakah efek terapi latihan diafragma ini dapat digunakan pada kasus-kasus di luar kasus COVID-19 ya. Sebagai contoh pada kasus GERD tanpa ada kelainan lain ya. Hal ini tentu akan berdampak kepada pengobatan kan. Selama ini saya pribadi belum pernah menyarankan pasien-pasien saya yang kebetulan nggak banyak, kalau nggak tidak sebanyak Prof. Ari, tapi paling tidak ada beberapa 12 yang salah masuk ke poliklinik saya, ya, sehingga saya juga sempat mengobati GERD gitu, dan belum pernah saya sarankan untuk latihan diafragma ya. Jadi pertanyaan saya apakah secara teoritis bisa digunakan pada kasus-kasus tersebut ya. Dan kedua, apa kriteria ataupun kira-kira indikasinya gitu ya, indikasinya sehingga memudahkan saya untuk pelayanan kira-kira kelompok pasien ini saya sarankan ketemu dengan Dr. Siti Chandra misalnya gitu ya. Itu pertanyaan saya yang kedua. Jadi untuk melihat kira-kira kelompok mana yang kelihatannya nanti akan sukses untuk pengobatan latihan diafragma. Dan yang ketiga, apakah memungkinkan untuk dibuat semacam di dalam media sosial ya, misal ke YouTube gitu, step-step latihan diafragma ini supaya bisa dipakai oleh masyarakat luas ya, sehingga sebelum dia berobat ke dokter mungkin udah mulai berlatih latihan diafragma ini sehingga bisa digunakan sebagai pertolongan pertama sebelum ketemu tenaga medis. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah latihan ini dapat digunakan untuk pasien GERD selain karena COVID-19? Pada prinsipnya latihan diafragma adalah latihan untuk penguatan diafragma itu sendiri, Prof. Jadi latihan ini akan memperbaiki diafragma dan kekuatan diafragma akan membaik dengan latihan penguatan. Adanya gangguan pada sisi krural dari diafragma yang terjadi karena inflamasi yang mendadak saat ini di pandemi ini terbanyak karena COVID-19 karena terjadi secara cepat. Apakah ini bisa diaplikasikan pada GERD pada umumnya? Tentu saja karena tata laksana ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi itu merupakan tata laksana yang bisa melengkapi atau modalitas non farmakologis yang sejawat para dokter attending physician yang memegang GERD di lapangan untuk menguatkan diafragma memerlukan latihan. Mungkin sejawat di lapangan lebih banyak klinisi memberikan tata laksana dengan cara modifikasi gaya hidup, dengan cara memberikan modifikasi pola makan, kemudian memberikan menghilangkan faktor-faktor lain. Kalau dari rehabilitasi kita memberikan terapi latihan karena terapi latihan merupakan cornerstone dari rehab. Exercise ini kita berikan untuk diafragma sehingga krural ini bisa menguat, Prof. Sehingga kalau tata laksana krural diafragma ini menguat, keluhan GERD-nya karena loss-nya atau relaksasi barier anti reflux yang kelamaan ini bisa berkurang sehingga keluhan GERD-nya pun akan berkurang. Jadi ini bisa dilakukan juga untuk GERD jenis lain. Kemudian untuk pasien di klinis di lapangan, bagaimana cara mudah untuk mengetahui apakah pasien ini cocok diberikan tata laksana terapi tersebut? Di dalam penelitian saya dikatakan secara tidak langsung bahwa ada keterkaitan antara kekuatan diafragma dengan skala skor GERD-Q. Jadi ternyata dengan GERD-Q yang di atas 8 atau lebih dari sama dengan 8, tekanan kekuatannya diafragma juga rendah.
Jadi dengan menguatnya kekuatan diafragma dan tekanan inspirasinya meningkat, skala GERD-nya turun. Berarti berbandingnya perbaikannya bersamaan. Sehingga apabila di lapangan mungkin lebih memudahkan untuk klinisi secara yang menerima pasien GERD, diperiksa dulu skala GERD-nya karena ini GERD questionnaire itu sudah memiliki validasi yang sama dengan penata laksanaan pemeriksaan GERD seperti endoskopi, sehingga ada di lapangan pasien bisa di dalam klinisi bisa memberikan skala GERD dulu untuk dilakukan self assessment oleh pasien. Mungkin nanti bisa diajarkan kalau skalanya di atas 8, maka sebaiknya selain tata laksana medikamentosa ditambah dengan tata laksana dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan menambahkan terapi latihan diafragma yang modifikasi ini adalah yang terukur. Sebelum masuk yang modifikasi, masuk yang standar dulu sebagai pendahuluan Prof. Jadi ini untuk bisa memperkuat tata laksana secara komprehensif untuk tata laksana pasien dengan gastroesophageal reflux. Yang ketiga, untuk dilakukan tahapan di dalam media sosial, kebetulan alhamdulillah sesuai dengan penelitian ini sudah ada rekaman YouTube untuk panduan latihan yang memang diberikan untuk pasien, dan ini sudah terregister sebagai haki atas nama S3 FKUI, bahwa ini bisa digunakan oleh masyarakat awam sebagai pertolongan pertama sebelum ketemu kami dokter rehab. Mungkin itu Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup, Ketua Sidang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya persilakan penjaga berikutnya, Dr. Arya Kekali, MTI. Baik, terima kasih Prof. Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Dr. Siti Chandra atas pencapaiannya. Ada beberapa yang mau saya coba konfirmasi. Tanyakan pertama mengenai Dr. Siti Chandra memiliki beberapa variabel tergantung ya, yang untuk menilai efektivitas dari terapi yang dokter ajukan. Mana di antara berbagai outcome yang dokter ajukan itu yang menurut dokter efek size-nya paling meyakinkan, paling bagus secara klinis, ya. Sehingga bisa dokter angkat sebagai keunggulan dari terapi yang dokter ajukan ini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga dari urut-urutannya, ternyata ada yang unik di sini. Tekanan inspirasi maksimal itu signifikan, ekskursi juga signifikan, tapi fungsi parunya enggak. Habis itu di akhirnya baru GERD-Q-nya lagi signifikan. Ya. Padahal kan fungsi paru itu kayak intermediate variabelnya. Nah itu bagaimana menjelaskan hal tersebut sebagai suatu patomekanisme untuk terapi yang dokter buat. Yang terakhir, dokter nih rata-rata usia subjeknya 30-an tahun. Ya. Padahal kalau kita lihat COVID, itu juga banyak yang usianya sudah tua, yang banyak terkena. Nah, apakah terapi ini juga efektif untuk diterapkan pada yang usianya sudah lanjut, atau butuh penelitian lanjutan? Silakan Dr. Siti. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Arya Kekali, MTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, pada variabel yang dilakukan pada penelitian ini yang menjadi variabel unggulan, karena penelitian ini memang primary outcome-nya adalah untuk otot, Dok, latihan penguatan otot. Jadi kekuatan ototlah yang menjadi idaman di sini, dan memang terbukti bahwa tekanan inspirasi maksimal meningkat secara bermakna. Dari kedua kelompok baik standar dan modifikasi keduanya meningkat, tetapi yang diberikan modifikasi meningkat jauh lebih besar, bahkan dari minggu pertama pun sudah terjadi peningkatan, jadi efek size-nya sangat baik pada tekanan inspirasi maksimal yang diikuti dengan perbaikan dari ekskursi diafragma, karena gerakan diafragma akan meningkat seiring dengan perbaikan dari kekuatan otot diafragma itu sendiri. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua,
mengenai bagaimana tentang parameter berikut ini karena meningkat signifikan untuk tekanan inspirasi maksimal, kemudian meningkat signifikan untuk ekskursi diafragma, akan tetapi tidak signifikan untuk fungsi paru, kemudian signifikan kembali untuk skala GERD-Q. Jadi penelitian ini dilakukan selama 4 minggu, dokter. Jadi 4 minggu itu menurut dasar dari rehabilitasi untuk pemberian latihan kekuatan itu akan muncul minimal dalam 4 minggu. Apabila mau memberikan latihan ketahanan akan muncul minimal dalam 6 minggu. Jadi goal saya dari awal penelitian ini didesain memang untuk mengarah kepada kekuatan ototnya. Jadi dengan kekuatan otot ini kita harapkan pasien dalam klinis dalam 4 minggu dia mengalami perbaikan sehingga dia mendapatkan manfaat yang signifikan untuk perbaikan keluhannya. Tentang fungsi paru perlu penelitian lebih lanjut, lebih lama waktunya karena kalau dinilai dari nilai angka digitalnya bertambah, akan tetapi secara statistik tidak signifikan. Jadi nilainya hampir rata, hampir sama. Jadi naik sedikit, turun sedikit, tapi trennya naik 0, sekian desimal. Akan tetapi hampir tidak berubah. Kemungkinan ini pertama dari lama waktu, kurang lama. Yang kedua kemungkinan ada terjadi proses healing yang beragam dalam pasien tersebut yang mengakibatkan parunya lebih restriksi sehingga kesannya tidak ada perubahan banyak, akan tetapi secara angka ada perubahan meskipun sangat sedikit. Kemudian skala GERD-Q jelas karena dengan meningkatkan kekuatan otot maka barrier anti refluksnya menjadi sangat kuat dan tidak ada yang berbalik ke atas sehingga keluhan pun akan berkurang. Kemudian untuk usia 30-an ya dok, di sini memang kebetulan yang masuk dalam frame sampling karena 6 bulan terakhir yang kami ambil itu umurnya sekitar 30-an tahun. Apakah ini bisa untuk kategori usia yang lebih tua? Ini adalah latihan kekuatan otot yang mungkin paling sederhana karena dia hanya menggunakan modifikasi kita untuk inspirasi itu berarti kan tarik nafas. Selama usia lanjut tersebut paham akan instruksi maka bisa dilakukan latihan dokter. Karena prinsip dari latihan di kami adalah paham instruksi dan bisa mengerjakan. Diukur kekuatan maksimalnya dan kita akan tingkatkan sesuai dengan maksimal yang dia miliki secara bertahap. Demikian dokter, terima kasih. Baik, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Prof. Rini. Saya persilakan penyangga berikutnya Dr. Rudi Hidayat, SPPD KR, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rini, Ketua Sidang. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Siti Chandra yang sudah sampai pada tahap ini. Tentu juga selamat kepada keluarga yang ikut berbahagia dengan keberhasilan ini. Saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada penggunaan latihan diafragma modifikasi ini kan performanya cukup bagus dok ya. Dalam tindak lanjutnya atau dalam prakteknya, apakah menurut Dr. Siti Chandra, pasien-pasien yang sudah mendapatkan perbaikan dengan intervensi selama 4 minggu ini diperlukan follow up untuk lebih meningkatkan lagi performanya, terutama tadi berkaitan dengan fungsi paru yang belum signifikan selama 4 minggu, dan kemudian apakah memang perlu maintenance untuk menjaga kekuatan dari diafragma ini. Dan memang bukan bagian dari penelitian ini, tapi mungkin ada pendapat mestinya perlu waktu kira-kira sampai berapa lama untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang kedua, angka adverse event yang dilaporkan pada penelitian ini cukup banyak dok. Ada 84% pada kelompok uji dibandingkan pada kelompok kontrol 12%. Menurut pendapat saudara, apakah ini akan sangat menurunkan performa dari latihan ini? Karena mau tidak mau untuk pasien menjadi bahan pertimbangan juga ketika banyaknya adverse event. Dan apabila diaplikasikan dalam praktek klinik sehari-hari, apakah ada hal tertentu yang saudara sarankan sehingga bisa meminimalisir
munculnya adverse event bagi pasien-pasien ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Rudi Hidayat, SPP DKR. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pada penelitian ini memang diberikan latihan selama 4 minggu, dokter. Jadi apakah perlu follow up? Ya, perlu follow up. Jadi latihan ini untuk kekuatan, muncul kekuatan paling awal itu di 4 minggu. Akan tetapi dalam prinsip latihan, secara menetap efek itu akan ada setelah latihan 12 minggu. Pada beberapa reference mengatakan, terutama dalam reference untuk exercise, bahwa 12 minggu exercise itu akan menjadikan beban, hasil latihan itu akan menetap dan akan panjang menetapnya sampai dengan 1 tahun. Dengan syarat tetap harus melanjutkan pola latihan. Latihan itu dilanjutkan dalam maintenance 2-3 kali dalam 1 minggu. Kemudian jadi pasien harus kita latih bahwa exercise itu lifestyle. Exercise itu bukan Anda kerjakan saat Anda sakit ini saja, karena Anda akan bertambah usia, dan pola itu yang harus kita infokan kepada pasien. Terkait dengan fungsi paru, betul dokter, dalam salah satu reference itu dikatakan kalau mau tahu perubahan dan efek terhadap fungsi paru, minimal dilakukan selama 10 minggu. Akan tetapi pada penelitian ini, primary outcome saya adalah otot diafragma, jadi bukan fungsi paru. Sehingga primary outcome-nya ini yang saya jadikan sebagai grand design untuk membuat penelitian ini dalam waktu 4 minggu. Kemudian untuk adverse event, betul dokter harus diberikan informasi kepada pasien, apalagi untuk pasien yang tidak pernah berolahraga pernafasan secara rutin, yang mungkin banyak sedentary, jadi terang atau parunya, sangkar parunya itu terlipat, istilahnya tidak banyak mobile, tidak banyak bergerak. Saat dilatih pernafasannya itu teregang dengan seketika. Jadi seperti kita berlatih secara, orang yang tidak latihan secara rutin kemudian latihan, akan ada rasa tidak nyaman. Jadi rasa penyesuaian itu akan muncul di 3-5 sesi pertama kalau dilakukan setiap hari. Rata-rata muncul dalam minggu pertama, tapi tetap harus dilatih. Ada strateginya, kalau pasien itu latihan institusional artinya ketemu dengan kami bisa pantau. Tapi kalau ini diberikan oleh para klinisi di rumah home program, kita bisa infokan latihannya bertahap. Apabila ada rasa tidak nyaman, hentikan di level tidak nyaman, kemudian dilanjut dengan relaksasi dan besok diulang kembali. Karena batas kenyamanan setiap orang berbeda dan dia harus paham dia tidak boleh berhenti. Karena kalau dia berhenti, dia tidak bisa mengembangkan kemampuan parunya. Sedangkan paru ada yang kita miliki sampai akhir hayat. Kalau dia tidak bisa menjaga kemampuan parunya, endurance aktivitas sehari-harinya pun tidak hanya untuk GERD, juga tidak akan bisa dia pertahankan. Untuk adverse event, jadi caranya kami informasikan dulu dok, dan trik cara mengatasinya. Demikian dok, dengan bertahap. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Saya persilakan penyangga berikutnya, Dr. Maria Regina Rahmawati, spesialis KFR PA Konsultan, untuk mengumpulkan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Siti Chandra, juga keluarga, atas pencapaian yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat karena hasil penelitiannya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana Dr. Siti Chandra menjelaskan perbedaan GERD pada pasien COVID dan pada pasien bukan COVID? Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah latihan diafragma modifikasi dengan menggunakan inspiratory muscle trainer ini latihan diafragma konvensional tanpa menggunakan inspiratory muscle trainer bisa dilakukan pada pasien GERD yang bukan penderita COVID? Apakah semua baik GERD karena COVID ataupun
bukan karena COVID, perlu latihan pernafasan modifikasi. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan bahwa forward head posture itu akan mempengaruhi pergerakan diafragma dan mempengaruhi fungsi paru. Bagaimana dalam hal ini Dr. Siti Chandra sebagai peneliti mengendalikan hal tersebut? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Maria Regina Rahmawati SPKFR PA Konsultan MSc. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah latihan ini dapat digunakan pada pasien GERD, COVID atau non-COVID, dan bagaimana mekanismenya? Pada penelitian ini memang untuk pasien GERD pasca COVID. Akan tetapi kembali kepada prinsipnya bahwa latihan ini adalah latihan penguatan otot. Dan pada COVID itu terjadi inflamasi yang hebat dan mendadak sehingga mengganggu otot diafragma. Otot diafragmanya terjadi disfungsi, dan kalau terjadi disfungsinya di sisi krural maka terjadi gangguan otot diafragma sisi krural yang mengganggu struktur esofageal barrier, reflux barrier, sehingga barrier anti refluxnya pun loss atau terjadi relaksasi berkepanjangan yang mengakibatkan GERD meningkat. Pada pasien yang GERD yang bukan karena COVID, sering karena akibat struktur yang terganggu dari struktur esofagusnya, bukan dari diafragmanya secara langsung. Sehingga dengan tata laksana dari sejawat di klinisi untuk medikamentosa, akan teratasi sisi dari esofagusnya dan tetap akan bisa memperbaiki dengan latihan diafragma dari sisi luar. Tapi kekuatan jelas terdampak pada yang COVID karena adanya miositis pada otot skeletal, sedangkan otot diafragma adalah otot skeletal. Kemudian yang kedua, apakah latihan dengan inspiratory muscle training ini bisa dilakukan pada COVID atau non-COVID? Apakah yang standar atau tidak modifikasi atau yang konvensional bisa dipakai? Kedua latihan itu prinsipnya adalah melakukan latihan penguatan pada otot diafragma. Akan tetapi lebih baik hasilnya dengan modifikasi karena terukur. Jadi kekuatannya ditingkatkan melalui pengukuran kekuatan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip rehabilitasi untuk menilai kekuatan maksimal, dan kami akan berikan latihan bertahap untuk dosis penentuan dosis latihan dengan frekuensi, intensitas, time dan yang diatur untuk target menguatkan otot, sehingga penguatan otot diafragma ini akan sebanding dengan perbaikan dari fungsi diafragma tersebut dan menurunkan keluhan GERD. Kemudian untuk apakah pasien postur dari diafragma, postur bisa mempengaruhi terhadap gangguan diafragma? Postur otomatis yang terganggu, maka struktur dari terang atau rongga torak juga terganggu. Apabila dia terjadi kifosis, skoliosis ataupun gangguan postur apapun yang paling banyak pada orang sedentary, misalnya saat pandemi banyak aktivitas yang statik di mana otot-otot pun kaku, pengembangan dada pun terganggu. Pasti diafragma sebagai otot left arm tipe 2 yang harusnya ada di tengah dan menjaga kestabilan struktur gedung itu akan berat. Jadi postur itu akan kami melakukan adjustment postur dengan cara melakukan latihan sambil duduk, duduknya juga dalam posisi duduk yang ergonomis dan tegak sehingga memastikan pada waktu diukur dan pengukuran diafragma dalam posisi sumbu yang paling efisien untuk melakukan gerakan. Demikian dokter, terima kasih. Terima kasih, cukup. Saya persilakan penjaga berikutnya, Dr. Dwi Nuring Tias, SPKFR Konsultan MEPIT, untuk mengembangkan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Prof. Rini sebagai pimpinan sidang. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Ya, pertama kali tentu saja saya mengucapkan selamat untuk saya bisa menyebutkan anak saya Dr. Siti Chandra yang hari ini mencapai
sesuatu yang membanggakan. Terima kasih sudah menjadi anak kami. Untuk sudah mengikuti saya mengenalnya sejak PTS. Barangkali saya hanya menyampaikan saja beberapa yang akan saya konfirmasi. Oke, disebutkan bahwa dengan modifikasi menjadi lebih terukur. Alat ini belum menjadi suatu standar pelayanan. Jangan salah satu tujuannya adalah untuk memperbagi pelayanan. Apakah ada nanti tindakan lanjut dari Dr. Siti Chandra yang kemudian mendorong alat ini untuk menjadi suatu layanan pada rehab ataupun pada layanan klinis? Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tadi, kalaupun nanti ini bisa menjadi suatu layanan, karena latihan pernafasan diafragma ini tentu saja diharapkan menjadi layanan-layanan lain selain pada GERD. Kemudian memang belum begitu banyak diketahui, jadi yang namanya exercise memang menjadi layanan utama rehab. Tapi bahwa kemudian diafragma adalah bagian dari skeletal, itu yang belum banyak diketahui. Apakah ada terpikir atau bahwa kemudian Dr. Siti Chandra mengikuti atau nantinya akan ataupun mengapa tidak dikerjakan sekarang adalah pemeriksaan kreatin kinase yang membuktikan bahwa ini adalah suatu kerusakan otot skeletal. Kemudian untuk yang tadi adverse event, apakah ini karena ototnya tidak terlatih atau barangkali Dr. Siti Chandra ingat kita dulu punya pasien dengan yang dengan tunalaring yang terjadi adverse event seperti ini karena ditengarai sebagai hiperventilasi. Terima kasih Dr. Siti Chandra. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nuri Nuswi Nuringtyas SPKFR Konsultan MEPIT. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pada penelitian ini mempelajari memang latihan pada diafragma dan untuk mengetahui apakah ada parameter untuk melakukan secara di dalam klinis, secara internasional golden standard untuk kekuatan otot memang respimeter. Ada 2 brand yang memang banyak digunakan, salah satunya dilakukan di dalam penelitian ini. Bagaimana untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui adanya gangguan diafragma secara mudah di dalam klinis? Di dalam penelitian ini diketahui bahwa ternyata kalau terkait dengan krural diafragma, salah satunya bisa menggunakan kuesioner GERD-Q. Karena dengan kuesioner GERD-Q yang lebih dari 8, itu menandakan ada gangguan dari barrier reflux anti-esophageal reflux di dalam lower esophageal sphincter, sehingga kalau ada skor GERD-Q lebih dari 8 berarti diafragma sisi kruralnya pun terdampak. Jadi cara mudahnya adalah menggunakan kuesioner tersebut apabila di dalam klinis tidak memiliki respimeter. Akan tetapi apabila untuk rumah sakit dengan standar pelayanan internasional, baiknya dimasukkan di dalam standar pelayanan rumah sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan respimeter sebelum menegakkan diagnosis gangguan diafragma pada sisi krural, terutama untuk menegakkan diagnosis fungsi dari bidang rehabilitasi. Untuk yang kedua, bagaimana untuk kita mempelajari untuk exercise itu bisa dikerjakan terkait untuk aplikasinya ya Ibu di lapangan. Kita memang harus memberikan informasi kepada pasien bagaimana melakukan latihan dengan baik, bagaimana melakukan aplikasi latihan dengan baik, kemudian terkait adverse event dan apa yang dikerjakan mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa latihan ini adalah latihan untuk kekuatan otot dan latihan ini adalah latihan kekuatan otot diafragma yang memang kalau mau diberikan maka hasil penguatan ototnya akan lebih nampak.
untuk exercise ini sendiri sudah ada panduan secara untuk awam yang memang kami berikan seragam untuk pasien yang mengikuti penelitian dalam bentuk video rekaman maupun dalam panduan tertulis. Dalam panduan video rekaman sudah didaftarkan dalam HAKI S3 Ilmu Kedokteran FKUI karena dalam prosedur pendidikan S3 akan untuk bukunya sebagai kelanjutan buku panduan ini akan diterbitkan sebagai buku dari Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan HAKI-nya tetap untuk Universitas Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih, cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Prof. Agus akan disampaikan dalam bentuk video. Silakan, putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Terbuka untuk Promosi Dr. Siti Chandra Wijanarti, SPKFR KR Konsultan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan ataupun juga klarifikasi. Dan saya mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir secara langsung karena sedang mengikuti diklat kepemimpinan nasional satu secara offline di LAN Institut Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Dr. Siti Chandra Wijanarti, SPKFR KR Konsultan, karena telah menyelesaikan hasil disertasinya hari ini disampaikan di dalam sidang terbuka. Selamat dan terima kasih juga kepada pertama promotor, terutama pada Ketua Promotor Profesor Dr. Arif Faryalsyah, SPPD KGEH MMB, dan juga co-promotor Dr. Nuri Rusdwi Nuriningstias, SPKFR KR Konsultan Master Epidemiologi. Dr. Siti Chandra Wijanarti, saya mengenal dekat dengan beliau dan selama pandemi COVID-19 bersama-sama bekerjasama menangani COVID sebagai tim operasional RSUP Persahabatan. Tepat sekali rasanya penelitian untuk disertasi beliau yang terkait dengan COVID-19 ini, karena selama 2 tahun lebih selama pandemi ini telah menangani pasien COVID secara langsung. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan klarifikasi kepada Dr. Siti Chandra. Yang pertama, pada penelitian ini menggunakan sampel pasien pasca COVID-19 dan menilai fungsi paru, yaitu kapasitas vital paksa, volume ekspirasi paksa detik pertama, PEP1 per KVP pada kelompok uji dan kelompok kontrol. Kita ketahui dari berbagai penelitian yang ada, sebagian besar gangguan fungsi paru yang terjadi pada pasien pasca COVID-19 adalah restriksi yang disebabkan terjadinya fibrosis. Dan ini dapat dilihat dengan hasil fototorak pasien. Saya melihat pada penelitian ini tidak ada hasil dari fototorak tersebut. Apakah memang tidak diperlukan hasil fototorak tersebut? Dan apakah hasil fototorak yang ada atau tidak ada fibrosis akan mempengaruhi hasil dari latihan diafragma modifikasi? Bagaimana menurut pendapat saudara?
Terima kasih kepada Ketua Sidang. Saya puas dengan jawaban Dr. Siti Chandra. Pertanyaan kedua, pada hasil tabel 4.4 tentang perbandingan latihan diafragma modifikasi dengan latihan diafragma standar terhadap tekanan inspirasi. Di sini terlihat bahwa hasil pre-intervensi antara kelompok uji dan kelompok kontrol berbeda bermakna sebelum intervensi dilakukan. Dan pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan pasca intervensi juga berbeda bermakna antara kelompok uji dan kelompok kontrol. Pertanyaan saya adalah, apakah perbedaan yang terjadi sejak awal sebelum intervensi ini berpengaruh pada hasil akhir pasca intervensi? Mohon penjelasan saudara. Pertanyaan ketiga, pada hasil penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan tanggal 6 sampai 8 Februari 2023 yang dilakukan selama 4 minggu, di sini juga menilai faal paru yang terlihat peningkatan KVP dan VEP1, sedangkan rasio VEP1 per KVP terjadi penurunan. Pada hasil akhir penelitian disertasi ini, terlihat KVP meningkat 0,04 pada kelompok uji dan 0,05 pada kelompok kontrol, meskipun secara statistik tidak berbeda bermakna. Menurut Promovendus dalam pembahasannya, ada kaitan fibrosis yang terjadi pada pasien pasca COVID dengan otot diafragma yang tidak terlatih, menyebabkan paru dalam keadaan suboptimal. Latihan otot diafragma akan memperbaiki kekuatan otot diafragma dahulu sebelum perbaikan fungsi paru. Pertanyaan saya, apakah di dalam perbaikan fungsi paru pasien pasca COVID ini tidak diperlukan terapi standar lain dalam rangka perbaikan fibrosis yang mungkin terjadi pada pasien tersebut, sehingga fungsi paru akan menjadi lebih baik? Apakah hal ini juga mempengaruhi hasil faal paru atau fungsi paru yang tidak berbeda bermakna di dalam latihan modifikasi yang dilakukan?
Terima kasih kepada Ketua Sidang terhadap jawaban terakhir Dr. Siti Chandra. Saya cukup puas untuk menerima jawaban yang bersangkutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan dari Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FKUI. Saya akan memberikan beberapa video-video yang akan digunakan sebagai panduan latihan diafragma, baik standar maupun modifikasi, yang akan digunakan sebagai kelengkapan disertasi S3 Ilmu Kedokteran di FKUI. Latihan pernafasan diafragma adalah latihan pernafasan dengan menggunakan pernafasan perut yang akan dilihat dengan cara pasien duduk tegak bersandar, postur dikalibrasi tegak. Setelah itu, satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Saya akan contohkan. Kemudian waktu tarik nafas, perut mengembang dan buang nafas, perut mengembis. Tarik nafas, buang nafas, perut. Tarik nafas, perut kembang, buang nafas, perut mengembis. Tarik nafas, perut mengembang, buang nafas, perut mengembis. Untuk mengukur kekuatan otot nafas, kita menggunakan alat respimeter atau respiratory power meter. Salah satu alatnya adalah mikro RPM. Alat ini kita gunakan untuk mengukur kekuatan dari otot nafas. Di sini kita menggunakan indikator inspirasi atau inspiratory untuk mengukur tekanan inspirasi maksimal atau maksimal inspiratory pressure. Kita pasang mouthpiece, kemudian kita akan instruksikan pasien setelah kita nyalakan, kalibrasi terjadi. Kita minta pasien untuk menghirup napas sekuat-kuatnya melalui mouthpiece ini. Dari data yang kita dapatkan dari mouthpiece ini tentang tekanan inspirasi maksimal, lalu kita akan kita konversi, kita ambil menjadi dosis yang akan kita gunakan untuk latihan dengan threshold IMT atau Inspiratory Muscle Trainer. Sehingga kita tahu bebannya itu kita atur menjadi berapa persen untuk kita konversi dalam alat Inspiratory Muscle Trainer ini. Ini adalah alat respiratory power meter atau micro RPM yang sudah kita siapkan dengan inspiratory serta mouthpiece-nya. Kita minta pasien untuk pegang, tahan mouthpiece-nya, kemudian hirup sekuat-kuatnya dari alat ini dalam mulut terkatung. Postur tegak, buang nafas, hirup sekuat-kuatnya. Oke, kita tunggu. Di sini contoh hasilnya dari 77. Untuk beban latihan kita akan berikan 60% dari beban latihan sekitar 40 dan kita akan sesuaikan. Ini adalah alat yang kita kenal tadi. Kita sesuaikan bebannya. Ya, sekarang kita akan mulai latihan untuk pernafasan inspirasinya, untuk inspiratory training menggunakan threshold IMT yang beban sudah kita ukur tadi. Kita minta pasien duduk bersandar postur tegak untuk kemudian berlatih tarik nafas melalui alat ini. Oke. Nafas dulu, lalu tarik nafas. 5, kemudian 2. Tarik nafas.
Usahakan tahan 5 hitungan, kemudian buang. Tarik nafas, tahan 5 hitungan, buang. Lakukan selama 10 kali dalam satu sesi. Demikian tadi rangkaian video yang digunakan sebagai panduan latihan diafragma baik standar maupun modifikasi yang disusun untuk keperluan disertasi ilmu kedokteran S3 FKUI. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aplikasi klinis sehari-hari dan bermanfaat untuk mengatasi pasien dengan gangguan diafragma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan kembali dilanjutkan.
Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudari Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Arif Aryansyam, SPPD KGH MMB, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi. Dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan IPK 3,93, predikatnya cum laude. Dr. Siti berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam 6 semester. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh peserta yang lain. Saya persilakan selanjutnya promotor Prof. Ari untuk menyampaikan sambutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rini, pimpinan sidang. Jadi saya biasanya memimpin sidang, sekarang saya berdiri di sini sebagai seorang promotor. Mungkin pasti bertanya-tanya kepada dari para audiens yang hadir di sini, kok mentang-mentang gitu Dr. Siti Chandra minta dekan langsung menjadi promotornya. Ya. Saya ingin buka rahasia sedikit ini, mudah-mudahan berkenan oleh Dr. Siti Chandra. Beliau ini sama-sama praktek dengan saya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih di awalnya. Itu satu, jangan dulu ya. Istri saya udah datang belum ya? Oh, istri saya belum datang, on the way. Jadi istri saya ini adalah pasiennya beliau. Ya, gitu. Nggak apa-apa saya buka, ini kan karena istri sendiri punya masalah vertigo ya, kemudian dicek semua sampai MRA semua segala macam, ternyata normal. Ujung-ujungnya ini kayaknya problem muscle, otot. Saya ingat ini kayaknya ada Dr. Siti Chandra nih di Islam, ya saya gampang aja udah, saya bawa aja ke beliau. Alhamdulillah ini berkat tangan beliau, tusuk-tusuk segala macam, akhirnya istri saya bisa sembuh gitu ya. Jadi ini, nah saat itu dan kemudian juga kebetulan istri saya dokter gigi. Jadi pekerjaan dokter gigi itu memang membuat berulang-ulang, akhirnya memang bisa vertigo. Ya akhirnya perlu ditangani oleh dokter rehab medik ya, fisik dan rehab medik. Dan setelah itulah saya bilang, wah ini saya banyak pasien-pasien vertigo bilang ini karena GERD, saya obatin GERD-nya kok masih vertigo, akhirnya saya kirim ke beliau gitu ya. Dan akhirnya juga saya kebetulan kan sebelum jadi dekan itu dan juga sebelum punya junior-junior yang mempunyai kemampuan IRCP. Jadi kalau IRCP itu saya mesti pakai pelindung yang berat
dan saya pun akhirnya jadi pasien beliau juga gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya awalnya itu adalah awalnya itu adalah sejujurnya saya dan istri saya adalah pasien dari Dr. Siti Chandra gitu ya. Dan itulah yang memotivasi saya sebagai seorang dokter penyakit dalam Konsul Lagarto untuk mengangkat ini, bahwa ini memang ada hal-hal yang rasanya kita harus bekerja sama dengan dokter-dokter rehab medik ya. Dan itu yang membuat saya akhirnya harus sebagai dekan ketika saya saya bilang mesti pada saat saya zaman jadi dekan, rehab medik yang tadinya prodi harus jadi departemen. Alhamdulillah ini jadi departemen. Ini Dokter Luh ketuanya. Jadi Dokter Luh ini adalah kadep pertama dari departemen. Ini sebentar lagi ada proses pemilihan yang berikutnya. Jadi paling tidak ini terima kasih. Jadi itu yang memotivasi saya kenapa saya mesti mengangkat ini, karena tadi itu banyak hal-hal yang menurut saya tidak melulu selalu obat. Nah, hubungan terus berlanjut ya. Lebih dekat dengan ibu ini ya, masalah-masalah pribadi juga. Jadi ini kalau tadi Dokter Nuri bilang ini anak, saya bilang ini adik saya. Jadi gitu ya. Jadi karena hubungan baik dengan istri saya sedemikian rupa sehingga ini. Kadang-kadang sebelum pandemi tentunya istri saya dan konslet itu sampai menemui beliau di rumah sakit Persahabatan. Karena setelah itu udah nggak di rumah sakit Islam lagi ya. Akhirnya pindah ke rumah sakit Uber juga sekarang untuk ke sana. Jadi itu awal mulanya. Dan akhirnya ya beliau, ya saya udah jadi dekan tentunya. Dia udah ketemu dengan saya, ini bagaimana ini? Saya bilang ini pas banget. Karena terus terang saja, pasien-pasien GERD, itu saya bilang saya sebagai seorang dokter gastroenterologi, mungkin sekitar 20% itu kita bingung obatinnya itu pakai apa gitu loh. Ini ada obat lagi terbaru, PCAP, itu juga oke lah saya bilang ngangkat 10%. Jadi ini yang sebenarnya disinilah peran teman-teman di rehab medik. Dan ini dibuktikan dari riset ini. Ternyata pasien-pasien kalau lihat propose mekanismenya ini luar biasa. Ya kebetulan kita tahu kalau COVID ini adalah suatu yang kita bilang great imitator. Dia bisa datang dengan berbagai macam dan kita bisa lihat bahwa pasien-pasien dengan COVID tersebut ya, dengan adanya virus di dalam tubuhnya itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki kena. Pasien bisa datang dengan diare, pasien datang dengan mual muntah, dan saya sebagai seorang dokter gastroenterologi, saya melihat bahwa pasien-pasien dengan COVID itu bisa yang tadinya nggak ada GERD jadi GERD, yang tadinya misalnya nggak ada GERD, dan GERD-nya kambuh durante dia kena COVID, ada yang bahkan dia kena GERD itu setelah COVID, jadi prolong COVID, yaitu terjadi seperti itu ya. Dan luar biasa, dokter-dokter Siti Chandra ini menciptakan propose mekanisme yang selalu dibolak-balik oleh Prof. Suhendro, menjelaskan dengan gambar yang cukup cantik seperti ini, ya bagaimana pertama virus tersebut secara langsung memang dia bisa, memang virus itu kita juga pernah buktikan bahwa virus COVID itu memang ada di lambung. Ya kebetulan dokter Kakak waktu itu bikin case report itu ada. Secara langsung dia menyebabkan kerusakan pada organ upper GI kita, termasuk juga di esophagus tentunya, dan secara tidak langsung, secara sistemik mempengaruhi paru, dan paru akhirnya juga diafragma, ini juga menjadi lemah, dan inilah tadi ini luar biasa. Dan alhamdulillah ini sudah dipublish di jurnal Q2, dan saya yakin setelah ini dipublish, ya ini kan dalam proses, ini sudah accepted, ini dalam proses perbaikan-perbaikan, saya rasa ini akan menjadi salah satu rujukan sitasi, karena begitu indahnya gambar ini dibuat dan begitu mudah orang untuk mempelajari. Ternyata memang dengan COVID ini bisa menimbulkan bermacam-macam. Nah pertanyaannya, ini kan udah selesai nih, COVID sekarang sudah selesai, jadi bagaimana nih? Saya udah bilang sama Dokter Siti Chandra, tetap artinya ini menjadi pencetus bahwa latihan ini oke untuk COVID, tapi nanti kita bisa buat berbagai macam. Tentu saya titip ke Dokter Siti Chandra yang kebetulan juga NIDK dan sudah lektor, ya tentu juga punya cita-cita. Saya sampaikan selalu pada berbagai kesempatan, mohon maaf ini jadi bolak-balik antara pimpinan dengan promotor, saya selalu mengingatkan, sekarang teman-teman yang doktor itu memang harus punya mimpi jadi profesor.
Ya, jadi saya juga berharap ini terus terang saja misalnya pada saat saya jadi dekan, pecah telur, tambah lagi ya dari ini Prof. Wida. Kemudian juga saya bilang mesti ada lagi profesor di luar persahabatan, dan ini kebetulan yang persahabatan, dan ini alhamdulillah pecah juga telur profesor di Darmais. Dan ini nanti saya juga punya mimpi dan saya juga tentu berharap, tapi mungkin udah pasti saya pada saat itu tidak jadi dekan karena saya dekan sampai 2025, tapi ini akan selalu saya harapkan paling tidak nanti suatu saat akan pecah telur profesor dari Rumah Sakit Persahabatan di luar Departemen Paru. Insya Allah orangnya ada di depan saya, ya mudah-mudahan ya kita doakan bersama biar tetap semangat. Apakah ini kayak ngomong kosong? Tidak. Kita mesti sampaikan kalau kita lihat di buku ini luar biasa ya, beliau ini saat ini mempunyai tugas sebagai ketua komite medik dan juga saya rasa luar biasa juga Dr. Siti Chandra ini prestasinya ini ya. Jadi nah ini dia ya. Jadi nah yang terakhir aja kalau saya bacain nanti habis lohor nggak selesai ini ya. Jadi beliau ini adalah bukan kaleng-kaleng ini, dokter teladan nasional Kementerian Kesehatan 2021 dan terbaik 1 nasional kategori nakes dokter spesialis rumah sakit vertikal Kemenkes RI 2021 ya. Dan di tingkat internasional beliau juga mendapat ATS International Training Scholarship dari American Thoracic Society 2022. Jadi mudah-mudahan saya tentu Dr. Chandra tetap konsisten ya di dalam bidang ini, ya terus mendalami ya bidang ini dan juga tentu sebagai seorang dokter akan ada bimbingan-bimbingan bukan saja di FKUI dan Rumah Sakit Mas Jaring tapi juga tentu di tingkat internasional. Saya harap di luar FKUI dan tentu juga bisa juga di tingkat internasional berikutnya. Walaupun di tengah kesibukan-kesibukan. Baiklah, saya rasa itu dan sedikit juga ya saya mungkin buka tip and tricksnya. Ini kok Pak Dekan sebagai seorang dekan kerjaannya dari A sampai Z tapi masih bisa bimbing. Nah inilah kelebihannya Dr. Siti Chandra tahu kapan waktu saya kosong. Nah, gitu ya. Waktu kosongnya adalah ketika saya pulang praktek misalnya atau pulang dari ini di tengah kemacetan. Jadi kadang-kadang kita Zoom saya lagi macet-macet. Nah itu dia tadi itu. Jadi Dr. Siti Chandra dia tahu saya wanita lagi Prof. Ari kayaknya ada di kemacetan dihubungin. Bisa WA enggak Prof? Siap. Karena memang saya lagi duduk di mobil, nggak mungkin mau ngerjain apa lagi. Ya paling buka ini tadi. Bisa seperti itu. Atau tadi kontak dengan sekretaris. Saya nggak tahu bagaimana bisik-bisikannya. Dia tahu pas lagi saya kosong. Prof bisa Zoom nggak sebentar ini? Memang lagi saya kosong, habis makan istirahat kan ngapain istirahat dulu. Nah itu tadi, ini luar biasa nih. Artinya nih memang seorang artinya bisa ngelihat peluang kapan waktu Pak Dekan itu kosong, disitulah beliau masuk. Gitu ya, jadi ini luar biasa. Dan kadang-kadang juga minta tolong sama istri saya gitu tadi itu. Nah itu dia, jadi dia tahu juga ini. Ini istri saya laporan itu tadi Dr. Siti Chandra kontak katanya kok belum dijawab. Ya begitulah, jadi ini luar biasanya. Luar biasanya Dr. Siti Chandra, tapi saya senang, apresiasi. Kenapa? Karena tadi nih, beliau bisa cum laude. Kalau udah cum laude gini yang dapat nama siapa? Ya, yang dapat nama siapa? Ya Dr. Siti Chandra, jelas. Kemudian promotornya udah pasti. Nah, gitu. Dan setelah promotornya siapa? Bukan pimpinan sidang, yang dapat nama adalah dekan FKUI. Dapat 2 double saya di sini ya. Jadi saya sebagai promotor, saya sebagai dekan, dan juga tentu saya bangga karena dokter istri saya ini hari ini mendapat gelar doktor dengan cum laude. Baiklah, pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih ini karena memang saya sebagai promotor tentu kepada pimpinan universitas dan juga pimpinan fakultas atas support dan dukungannya sehingga saya bisa diberi kesempatan membimbing Dr. Chandra dan juga alhamdulillah kita dapat putih untuk Q2 dan ini juga sudah sudah selesai mudah-mudahan, tapi dalam perjalanan waktu ini perlu ada koreksi-koreksi tambahan sebelum dipublish. Dan pada kesempatan ini tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada co-promotor ya Dr.
Nuri yang luar biasa, supportnya dan dukungannya, dan juga kopromotor Profesor Dr. Agus Dwi Suwanto, beliau dirut Rumah Sakit Persahabatan, tapi juga nampaknya bisa di tengah-tengah kesibukan mensiasati waktu, karena memang ini lebihnya eranya COVID ini membuat pelajaran bahwa sebenarnya kita mudah berkomunikasi dengan cara online tersebut gitu ya. Kalau ini kan mesti ketemu, boleh dibilang dari diskusi-diskusinya paling 1-2 dengan ketemu langsung, umumnya itu secara online ya, Dr. Chandra. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Swendro dan juga Sekretaris Program Studi Profesor Harina, dan juga kepada tim penguji ini luar biasa, karena biasanya ketika memang harus kumpul semua ini teman-teman ini selalu hadir ya, Dr. Arya Kekali, Dr. Rudi Hidayat, dan juga Dr. Maria Regina Rahmawati. Jadi saya rasa semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Dr. Chandra ini sudah sejawab hari ini, dan juga saya pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat ya kepada keluarga ya, yang kebetulan orang tua sudah almarhum ya, almarhum Bapak ya. Jadi selamat nih kepada almarhum Bapak Joko Sustianto, dan juga tentu selamat kepada Ibu Siti Hatmini. Ya tadi Ibu ya, saya lihat Ibu tadi saya lihat memperhatikan ya ketika Dr. Chandra ini ditanya, Ibu nunduk berzikir. Jadi ini juga karena Ibu luar biasa. Jadi sebagai seorang ibu ya. Dan juga di sini kepada adik-adik ya dari Dr. Gigi Siti Chandra Wijayanti, Stalis Prosto, dan juga Bapak Samsur Rizal Mars, dan juga kepada Ananda, selamat ini ya, Gavin Avicenna dan Aisyah Larasati. Ada ya? Nggak ada. Oh lagi sekolah, ya nggak apa-apa, lebih baik. Tapi paling tidak pasti juga menunggu kabar keberhasilan ibunda tercinta. Dan saya juga tentu mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman dan para senior, guru besar yang hadir pada acara ini, sehingga alhamdulillah tadi kita menyaksikan Dr. Chandra bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan tadi juga saya kasih note sebahagian sudah ada hakinya. Jadi ini mengenai latihan pernapasan edukasi, kemudian juga video semuanya sudah ada haki. Jadi ini sudah sah, memang ini adalah karya dari Dr. Chandra, walaupun tetap menyebut bahwa ini adalah bagian dari S3 Universitas Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada pantun nih, lupa. Tadi Prof Rini udah bilang jangan lupa pantunnya. Ini pantun kata Prof Rini, kalau Pak Dekan, artinya kalau saya sudah menyampaikan pantun sebagai promotor, beliau jadi nggak usah pantun lagi, katanya begitu. Ya, buah jambu, buah kuini, ya, belinya di pasar Cikini. Itu yang kebetulan jualnya ibu-ibu agak kurusan orangnya itu ya kayaknya. Pas di bawah jembatan itu, kalau nggak percaya coba aja ke sana. Ya, saya ulang lagi biar mantap. Buah jambu, buah kuini, belinya di pasar Cikini. Selamat untuk Dr. Siti Chandra Wijananti, hari ini meraih gelar doktor dengan nilai tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada Dr. Siti Chandra Wijananti atas keberhasilan pada hari ini, juga beserta keluarga, Ibu Siti Hatmini. Alhamdulillah anak-anaknya tidak bolos nih Pak Dekan sekolah ya. Ada Gavin dan Aisyah yang pastinya bangga dengan keberhasilan ibunya. Dr. Siti adalah dokter ke-37 pada tahun 2023 yang meraih gelar doktor di FKUI. Di FKUI ada 3 prodi, kedokteran, kemudian biomedik dan ilmu gizi. Jadi Dr. Siti urutan ke-37 ya, di penghujung semester semester genap ya. Semester genap tahun 2023, hari ini adalah hari ujian terakhir ya. Ada 3 ujian promosi hari ini mengejar tanggal 25 ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para penguji, terutama penguji dari luar, Dr. Maria Regina Rahmawati. Mohon berkenan berdiri, Dok. Dari staf Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ya. Seorang dokter rehabilitasi medik juga ya, Dok ya. Terima kasih. Kemudian
ucapan terima kasih juga kepada promotor Prof. Ari, kopromotor Dr. Nuri, kemudian yang kedua adalah Prof. Agus, serta para penguji lainnya, Prof. Suhendro, kemudian Dr. Arya Kekali, dan Dr. Rudi. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran para tamu yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Wijaya Laksmi, tadi mungkin sudah meninggalkan ruangan. Kemudian Dr. Luh Karunia Wahyuni, Kadep Departemen Rehabilitasi Medik. Kemudian ada Profesor Dr. Rustika SKM MSI, Dr. Anita Ratnawati, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik konsultan. Kemudian Bapak atau Ibu nih, Dede Hidayat SST FT SKM. Kemudian Dr. Dina Safitri Utomo, Dr. Retno Ariza, spesialis patologi klinik, dan PLT Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Gigi Rani Dwi Harjanti MKM. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya lihat juga beberapa staf atau di Rumah Sakit Persahabatan ya hadir untuk mensupport Dr. Siti pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan mengikuti jejak Dr. Siti untuk mengikuti pendidikan S3 di FKUI. Nah, demikian akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Sebelum ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang, akan diadakan foto bersama dengan doktor baru. Oke, baik, bersiap. 1, 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk keluarga inti dipersilakan. Oke, baik, bersiap. 1, 2, 3. Ya, mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya adalah ucapan selamat yang diawali oleh ketua sidang, tim penguji, dan dilanjutkan oleh tamu undangan.